Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Permata Dinda. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan Widya Septiana Ali, Rafika Ananda, Raden Saiful Hadi, Kuliatul Munawaroh, Yulinun, dan juga Rasmita. Oke, langsung saja saya sebagai moderator akan membuka diskusi kita hari ini dengan penjelasan terlebih dahulu. Materi dari kelompok kami akan dijelaskan oleh Saudari Widya Septiana, yaitu materinya mengenai keterampilan memberi penguatan, dan akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Septiana dari kelompok 2 ingin sedikit menjelaskan tentang materi nomor 1 yang berjudul keterampilan memberikan penguatan. Sedikit saya jelaskan di sini. Penguatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan berulang kembali. Dalam rangka pengelolaan kelas, dikenal penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif adalah penguatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara perilaku positif tersebut. Sedangkan penguatan negatif merupakan penguatan perilaku dengan cara menghentikan atau menghapus penguatan negatif tersebut. Misalnya dalam penguatan negatif, guru memberikan sindiran kepada siswa yang tidak memperhatikan guru tersebut dalam menerangkan suatu materi pelajaran. Manfaat penguatan bagi siswa antara lain: yang pertama, meningkatkan perhatian dalam belajar; yang kedua, membangkitkan dan memelihara perilaku; yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri; yang keempat, memelihara suasana belajar yang kondusif. Selanjutnya, ada kelemahan dalam pemberian penguatan dalam pembelajaran. Walaupun pemberian penguatan sifatnya sederhana dalam pelaksanaannya, namun dapat pula karena penguatan yang diberikan tidak sesuai dengan tindakan dilakukan siswa tersebut. Baiklah, hanya sedikit yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan di materi nomor 1. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Ananda. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keterampilan pengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran guna untuk mengkondisikan belajar siswa dengan harapan supaya terjadi suatu kondisi yang kondusif, memaksimalkan sarana dan prasarana, menjaga keterlibatan siswa, menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal dan rasa nyaman dalam pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seorang guru dalam mengambil inisiatif yang mengendalikan pembelajaran. B. Tujuan pengelolaan kelas. Tujuan keterampilan mengelola kelas untuk siswa yaitu: yang pertama, mendorong siswa mengembangkan rasa tanggung jawab; yang kedua, membantu siswa mengerti akan arah tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas; yang ketiga, menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku yang positif. Sedangkan tujuan pengelolaan kelas untuk guru yaitu untuk melatih keterampilan: yang pertama, mengembangkan penyajian dan langkah-langkah pembelajaran secara tepat dan baik; yang kedua, memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa; yang ketiga, memberikan respon secara efektif terhadap tingkah laku yang menimbulkan gangguan kecil pada siswa. C. Komponen pengelolaan kelas. Keterampilan pengelolaan kelas terdiri dari beberapa komponen, yaitu: yang pertama, menunjukkan sikap tanggap; yang kedua, membagi perhatian; yang ketiga, memusatkan perhatian; yang keempat, memberikan petunjuk yang jelas; yang kelima, menegur; yang keenam, memberikan penguatan. Prinsip pengelolaan kelas: yang pertama, kehangatan dan keantusiasan; yang kedua, tantangan; yang ketiga, bervariasi; yang keempat, keluasan; yang kelima, penekanan pada hal-hal yang bersifat positif; yang keenam, penanaman disiplin pada diri. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresa. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu mengenai keterampilan menggunakan variasi. Nah, keterampilan menggunakan variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton, atau kita mengimprove, memvariasi sesuatu kegiatan gitu kan. Variasi dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang sengaja dibuat untuk bergairah dan juga antusias dalam menerima pembelajaran dan aktivitas belajar mengajar yang dapat berlangsung secara efektif dan tidak membosankan bagi peserta didik. Begitu, karena dari keterampilan untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik agar suasana belajar menjadi lebih menarik, kondusif, sehingga peserta didik bergairah. Atau dalam variasi ini kita sebagai guru harus lebih putar otak untuk menarik perhatian, memberikan pembelajaran yang lebih menarik lagi gitu. Terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya yaitu keterampilan memimpin diskusi kecil. Seperti yang kita ketahui bahwa ke-13 ini menuntut anak untuk bisa lebih aktif lagi daripada guru, ya. Jadi tahap-tahapan yang harus kita lakukan yaitu pertama, otomatis kita harus memusatkan perhatian peserta didik kita. Jadi kita harus semenarik mungkin agar anak itu memperhatikan arahan dari seorang pendidik atau guru agar dia nurut gitu kan. Selanjutnya yaitu memperjelas pendapat peserta didik. Ya, namanya anak-anak kan. Jadi kadang ketika dia berbicara itu agak kurang jelas. Jadi makanya harus kita perjelas lagi, kita pahamkan lagi dengan perspektif apa yang dikatakan anak itu, kita perjelas lagi biar semuanya jelas. Oke, selanjutnya itu menganalisis pandangan peserta didik. Kita harus bisa tahu, oh ini arahnya kemana, pendapat anak ini mengarahnya kemana, ke bagian apa kan. Itu harus kita pahami dan kita jelaskan lagi ke peserta didik lain. Selanjutnya itu meningkatkan kontribusi peserta didik. Semuanya kita usahakan dia harus aktif biar semuanya ikut berpartisipasi, ya. Selanjutnya menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Semuanya harus kita wajibkan agar dia memberikan pendapat, agar semua aktif dan semua mendapatkan manfaat dari diskusi kecil ini. Yang terakhir yaitu menutup diskusi dengan langkah-langkah. Kita harus membimbing anak-anak didik kita agar menyimpulkan apa yang dihasilkan dari diskusi kecil tadi. Oke, saya lanjut yang materi kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Uliatul Munawwaroh akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Menurut Sukiman, mengajar kelompokan kecil dan perorangan adalah kemampuan guru dalam mengembangkan terjadinya hubungan interpersonal yang sehat dan akrab antara guru dan siswa, maupun antara siswa dan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun perorangan. Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ada 6 komponen keterampilannya yang perlu dikuasai oleh guru, yaitu yang pertama, memusatkan perhatian pada siswa pada tujuan dan topik diskusi. Yang kedua, memperluas masalah atau urutan pendapat. Dan yang ketiga, menganalisis pandangan siswa dalam diskusi sering terjadi perbedaan antara anggota kelompok. Yang keempat, meningkatkan urutan siswa. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Yang keenam, menutup diskusi. Selanjutnya,
peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan, yaitu yang pertama, organisator kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, sumber informasi bagi siswa. Yang ketiga, pendorong bagi siswa untuk belajar. Yang keempat, orang yang mendiagnosa kesulitan siswa serta memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, menyediakan materi dan kesempatan belajar bagi siswa. Yang keenam, yaitu yang terakhir, peserta kegiatan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa yang lainnya. Syarat-syarat agar mengajar kelompok kecil dan perorangan agar dapat terwujud. Yang pertama, itu adanya hubungan yang sehat dan akhlak antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa. Yang kedua, siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara dan minat sendiri. Yang ketiga, siswa mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar. Yang terakhir, guru dapat meminta berbagai peran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penjelasan dari materi terakhir yang dijelaskan oleh Raden Saiful Hadi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan materi kita hari ini. Langsung saja kepada audiens, saya sebagai moderator membuka 7 pertanyaan. Bagi teman-teman yang bertanya, jangan lupa menyebutkan nama dan juga kelompok berapa. Nanti akan kita tulis di kolom chat atau bisa juga melalui voice note atau via suara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.